Ampun Gusti, Gusti Patih Gajah Mada memanggil Gusti Senopati untuk menghadap di kediaman Gusti Pranayam, kata seorang prajurit bersimpuh takzim kepada seorang senopati muda. Terima kasih prajurit, aku akan segera menghadap, kata senopati muda itu. Hamba mohon diri Gusti, sambil beringsut mundur prajurit itu menyembah hormat, kemudian meninggalkan senopati muda itu. Ada keperluan apa malam-malam begini Gusti Gajah Mada memanggilku? Ah sudahlah daripada aku menebak-nebak lebih baik aku segera menghadap membahatin senopati muda itu. Senopati muda itu segera merapikan pakaiannya. Tak beberapa lama kemudian dia menyusuri jalan kota Raja Majapahit yang telah menjadi lengang. Hanya obor-obor yang masih menyala menerangi jalan utama kota Rota itu. Senopati muda bertubuh agak pendek tapi bertubuh kekar itu terus menyusuri jalan. Ketika puluhan tombak dia menyusuri jalan utama itu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam berkelebat dan berhenti di depannya. Menilik dari geraknya orang itu bukan orang kebanyakan. Ilmu meringankan tubuhnya terlihat sangat sempurna. Tak ada angin yang berhembus ketika tubuh orang itu melesat dan berdiri di depan senopati muda itu. Senopati muda itu tak menunjukkan rasa khawatirnya. Dia mematung di tempatnya. Dia mencoba melihat seksama bayangan itu. Nampaknya bukan dari kalangan rakyat biasa. Jubah hitamnya itu terlihat di sisinya bersulamkan emas. Pastilah dia salah satu pejabat pemerintahan. Tapi kenapa memakai kaping itu? Sehingga terkesan tak ingin melihatkan wajahnya, membetin senopati muda itu dengan terus menatap tajam sosok berjubah hitam bersulam emas. Sungguh beruntung sekali kau anak muda. Semudah itu kau telah menjadi seorang senopati. Tidak salah kalau Gajah Mada mempercayaimu. Kau berhasil melumpuhkan Rakuti yang hebat itu, kata orang bercaping itu dengan suara serak. Senopati muda tetap diam membisu. Hanya desahan napasnya yang terdengar pelan. Pastilah kau hidup senang di kota raja dan Kediri, sampai-sampai kau tak pernah mengunjungi gurumu lagi Ki Panumerta. Hei, ternyata kau mewarisi wajah ibumu yang cantik itu. Kalau saja kau mewarisi wajah ayahmu, maka kau tak ubahnya Empu Tong Bajil muda, kata orang bercaping itu lagi dengan senyuman yang mengembang. Senopati muda itu terkesiap, ternyata orang bercaping itu mengetahui banyak hal tentang dirinya. Siapa kau Pak Tua? Sepertinya kau mengenal aku dengan baik. Apa hubunganmu dengan Eyang Guru Panumerta? Tanya anak muda itu dengan keheranan. Orang bercaping itu tertawa lirih. Kemudian maju beberapa langkah mendekati senopati muda itu. Datanglah ke Sadeng. Di sana gurumu dan kakak perguruanmu menunggu kedatanganmu. Ada hal menarik yang kelak akan kau temukan. Orang yang selama ini kau cari tak lama lagi akan berada di sana. Mungkin kau tak akan percaya dengan apa yang aku katakan. Nanti akan datang seorang anak muda yang akan menemuimu dengan membawa bukti yang akan membuat kau benar-benar percaya. Setelah berkata demikian, orang bercaping itu berkelebat ringan, kemudian menghilang di ujung jalan utama. Sungguh cepat gerakannya. Kalau orang biasa tak akan sanggup melihat kecepatan gerakannya, tapi bagi senopati muda itu, hal tersebut adalah hal yang biasa. Lebih dari itu dapat dilakukannya. Senopati muda itu terdiam sesaat. Keningnya mengerut seperti memikirkan sesuatu. Siapa orang tua itu? Aneh, begitu banyak yang dia ketahui. Tapi ada baiknya nanti kalau ada waktu luang aku akan meminta izin pada Gusti Gajah Mada untuk mengunjungi Eyang Guru dan Kakang Wiret di Sadeng. Hampir 2 tahun aku tak pernah bertemu dengan Eyang Guru. Setelah Eyang Putri Dewi Upas tewas di tangan bedebah itu, hanya Eyang Gurulah yang aku punya sekarang, gumamnya. Kemudian dia meneruskan menyusuri jalan utama kota raja. Ampun Gusti, hamba sedikit terlambat. Tugas apakah yang harus hamba laksanakan? Bersimpuh senopati muda itu di pendopo kediaman Pranyam. Besok kau akan menemani perjalanan Kakang Pranayam dan Ayu Wandira ke penampihan. Bawalah beberapa prajurit bawahanmu, kata Gajah Mada dengan lekat memandang senopati muda itu. Apakah akan menjemput Gusti Putri Lata Majari Gusti? Tanya senopati muda itu dengan wajah yang cerah. Benar Layang Samba, Gusti Putri Diah Trinhuawana mengkhawatirkan keselamatan Tuan Putri Lata Manjari. Gusti Putri Diah Trinhuawana merasa sudah lama tak bertemu dengan Tuan Putri Lata Manjari, kata Gajah Mada menjawab pertanyaan senopati muda yang bernama Layang Samba itu. Senopati muda yang bernama Layang Samba itu mengangguk pelan.
Nampak wajahnya bergembira mendapatkan tugas itu. Bukankah kau juga sangat ingin bertemu dengan Tuan Putri? Tanya Gajah Mada dengan senyuman. Senopati Layang Samba menundukkan wajahnya dengan wajah yang memerah. Tak ada jawaban, hanya debaran jantungnya saja. Angannya telah melayang ke Bukit Penampihan. Hampir 12 purnama sudah dia tak pernah bertemu dengan gadis manja itu. Gadis yang selama ini selalu mengisi hati dan angan-angannya. Hanya Gajah Mada yang tahu akan perasaan senopati muda kepercayaannya itu terhadap Lata Manjari, anak angkat Dyah Trinhuawana. Besok sebelum fajar menyingsing datanglah di kediaman Kakang Pranayam ini. Sekarang kau kembalilah ke pondokmu, dan persiapkan prajurit yang akan kau bawa serta, kata Gajah Mada. Baik Gusti, hamba mohon diri, kata Senopati Layang Samba beringsut mundur sambil menyembah. Kemudian bergegas keluar dari pendopo kediaman Pranayam dan Ayu Wandira. Anak muda itu begitu luar biasa Gusti. Semudah itu telah banyak ilmu kanuragan berada dalam tubuhnya, dan kecakapannya semakin bertambah dan telah teruji berkat bimbingan Gusti, kata Pranayam sambil melihat punggung Senopati Layang Samba berjalan menjauhi kediamannya. Yah, begitulah Kakang, seorang pendekar muda pilih tanding. Semoga dengan ilmu yang bertumpuk padanya itu dapat disumbangkannya demi kedaulatan Majapahit, sahut Gajah Mada sambil melihat tubuh orang kepercayaannya itu menghilang di persimpang jalan utama kota raja. Hanya saja sifatnya yang berapi-api selalu sulit ditebak dan dikendalikan. Apa yang menjadi keinginannya harus dapat diraihnya. Tak peduli jalan apa yang akan ditempuh, semoga saja dia masing-masing mau mendengarkanku, sehingga tak sampai di luar batas, lanjut Gajah Mada dengan nada kecewanya. Semoga saja Gusti, dan selama ini hamba lihat apa yang menjadi tugasnya dikerjakan dengan baik, baik di Kediri maupun di kota raja, sambung Ayu Wandira. Gajah Mada mengangguk pelan, dengan senyuman menghiasi wajahnya yang nampak keras berwibawa. Begitulah ketika fajar menyingsing, sepasukan kecil itu telah bersiap meninggalkan kota raja. Sebelum berangkat Ayu Wandira menitipkan anak lelakinya pada Nyi Santeh, pembantu yang sehari-hari menyiapkan keperluan keluarga kecil itu. Pranayam yang telah menua kini menjadi kepala prajurit keamanan Dyah Tribuawana. Dimanapun Dyah Tribuawana berada maka Pranayam dan keluarga kecilnya akan mengikuti Dyah Tribuawana. Apalagi Ayu Wandira yang telah lama menjadi sahabatnya. Maka dengan itu Dyah Tribuawana menghadiahkan 2 pondok bagi keluarga kecil itu. Yang satunya di kota raja, dan satunya lagi di Janewa Kahuripan tempat Dyah Tribuawana menjadi breh di sana. Walaupun jarak umur Ayu Wandira dan Pranayam terpaut sangat jauh, tapi pengabdian Ayu Wandira pada suaminya tak pernah setengah hati. Seperti Yamak telah dipesankan mendiang Nini Raga Runting. Dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang sangat lucu, yang selalu menghidupkan suasana keluarga kecil itu. Derap kuda pasukan kecil itu melaju dengan tidak terlalu kencang menuju Gunung Wilis. Di lereng gunung itulah tempat tujuan mereka di Bukit Penampihan, tempat seorang tabib tua, di mana tempat Lata Manjari berguru di bidang obat. Ketika matahari telah mencapai ufuk barat, pasukan kecil itu berhenti di telaga kecil memberikan kesempatan kuda mereka minum. Apakah Tuan Senopati mendengar derap kuda? Tanya Pranayam pada Layang Samba. Iya Paman. Sebenarnya semenjak kita keluar dari kota raja, mereka telah mengikuti kita. Awalnya aku kira mereka hanya rombongan pedagang, tapi mereka terus mengikuti kita. Sepertinya ada maksud tertentu dari rombongan itu Paman, kata Layang Samba sambil terus dengan seksama mendengar derap kuda yang semakin lama semakin jelas. Siapa kalian? Kenapa mengikuti kami? Tanya Layang Samba ketika sekelompok orang berkuda berpakaian hitam-hitam berhenti di depan mereka. Tak ada jawaban. Seseorang yang berkuda di depan nampak mengangkat tangan. Layang Samba terkejut. Dia mengerti maksud orang itu, dan tak beberapa lama orang-orang itu telah menghambur menyerang Layang Samba dan mereka yang beristirahat di telaga itu. Tapi prajurit yang dibawa Layang Samba adalah prajurit pilihan, yang telah terlatih dengan keadaan yang bagaimanapun. Maka dengan sigap prajurit pilihan itu membendung serangan orang berkuda itu. Serang menyerang di antara 2 kelompok kecil segera menyebar. Mereka tak lagi dalam satu lingkaran, tapi telah memecah diri hingga ke tepi telaga itu. Pertempuran kecil itu terhenti ketika Layang Samba berteriak kencang. Dengan meloncat seleret sinar merah keluar dari tangannya, dan menghantam tubuh ketua rombongan berkuda itu.
Tak ada suara, tubuh orang itu hancur, darahnya mengering, yang tersisa hanya onggokan daging yang telah mengering. Sebuah pemandangan yang mengerikan. Para rombongan yang berada di telaga itu bergetar melihat pemuda itu yang menyeringai dengan wajah merah menatap mereka yang menyerang pasukan kecilnya. "Ayo maju, siapa lagi yang ingin seperti orang itu?" teriaknya nyaring. Tak ada suara, mereka masih terpana dengan pemandangan di depan mereka. Bagaimana mungkin tubuh itu hancur dan mengering, tak ada setitik darah pun yang keluar. Rasanya seperti bukan tubuh manusia. Di tengah kelengangan itu berkelebat bayangan, kemudian bertengger di sebatang pohon, dan turun lembut menjejakkan kakinya di tanah. "Maafkan orang-orangku Tuan, mereka telah berani mengganggu ketenangan Tuan Layang Samba, membuat Tuan marah hingga menggunakan ajian yang menggerigis itu." Orang itu bersuara kemudian mendekati Layang Samba. Ternyata sosok itu adalah seorang yang masih muda. "Akhirnya orang tersebut, orang-orang muda mengira orang-orang kemudian toleran hanya ingin menyerah. Kalian harus aku tangkap dan aku bawa ke Raja. Sepertinya kau mengenal aku." Dia pakai kaos kerja budaya dengan wajah yang merah menahan amarahnya. "Nama hamba Pragolopati Tuan. Bisakah kita bicara berdua saja Tuan dan mencari tempat yang agak nyaman?" kata orang muda itu yang ternyata Pragolopati, menunduk hormat. "Apa hakmu memerintahkan aku seperti itu? Aku ingin kau bicara di sini dan katakan siapa kau. Apa alasanmu mengikuti kami dan menyerang kami?" keras suara Layang Samba. Pragolopati menghela napas. Dia mengerti akan kemarahan Layang Samba. Dia menyesalkan sikap orang-orangnya yang tiba-tiba saja menyerangnya. Menyesalkan sikap Panju yang kini telah menjadi onggokan daging kering. "Bagaimana aku akan menjelaskan jika mereka menuntut alasan orangku menyerang mereka? Ah, biarlah nanti aku cari alasannya. Yang penting aku harus bisa bicara berdua saja dengan Tuan Layang Samba. Aku tak ingin apa yang dipesankan Eyang Sepuh akan didengar oleh mereka," membatin Pragolopati. "Tuan, hamba mohon, ikutilah hamba sebentar. Ada sesuatu yang harus hamba sampaikan, dan hamba membawa ini sebagai bukti," kembali Pragolopati memohon sambil mengeluarkan sebilah keris kecil. "Kiai Kala Antum," terkesiap Layang Samba dengan keris itu. "Benar Tuan. Marilah," kata Pragolopati sambil tangannya mempersilakan Layang Samba. "Paman dan Bibi, tunggu aku sebentar. Ada sesuatu yang akan kubicarakan dengan orang ini," kata Layang Samba. "Siapkah dia Tuan? Apakah Tuan kenal?" tanya Pranayam. "Nanti akan kujelaskan Paman," jawab Layang Samba kemudian berjalan menuju sebuah pohon besar. Pranayam hanya mengangguk pelan. "Apakah Kakang kenal dengan orang yang bersama Tuan Layang Samba?" tanya Ayu Wandira pada suaminya. Pranayam, "Tidak Ayu." Setelah Tuan Layang Samba melihat keris kecil itu, Tuan Layang Samba langsung setuju diajak anak muda itu. "Sepertinya ada hubungan antara Tuan Layang Samba dan keris itu," berdesis Pranayam. "Ah, biarlah itu urusan mereka. Malam ini kita akan tidur di mana Kakang?" tanya Ayu Wandira menatap suaminya. Pranayam tersenyum lembut, kemudian memandang wajah istrinya yang masih muda dan cantik itu. "Kalau di sini saja bagaimana Ayu? Bukankah kau seorang pendekar wanita yang biasa tidur di tempat yang seperti ini? Atau kau telah terbiasa dengan tempat yang bagus sehingga enggan tidur dengan sambil melihat bintang di langit?" "Ah Kakang, bukan begitu Kakang. Aku hanya bertanya. Emang aku salah kalau bertanya?" Ayu Wandira bersungut manja. Pranayam tertawa melihat wajah istrinya yang bersungut. Semakin nampak kecantikan istrinya yang kini telah benar-benar dewasa, tak seperti beberapa tahun yang lalu ketika mereka baru menikah. Saat itu Ayu Wandira masih remaja, gadis yang manja jika bersama Nini Ragarunting. "Kakang, bagaimana dengan orang-orang itu Kakang? Sepertinya jiwa mereka masih terguncang dengan peristiwa tadi," kata Ayu Wandira sambil melihat beberapa orang yang tertuduh lemah dikelilingi prajurit pilihan Layang Samba. Pranayam menganggukkan kepalanya. "Biarlah nanti Tuan Layang Samba yang akan memutuskannya. Kita tunggu saja kedatangannya," sahut Pranayam. Mereka duduk di tepi telaga itu. Malam memang telah datang. Dinginnya hutan kecil itu sudah mulai terasa, sehingga Pranayam dan Ayu Wandira membuat perapian untuk menghangatkan tubuh mereka. Sambil membuka perbekalan mereka, mereka minum dan makan menghilangkan lapar dan haus setelah seharian terguncang-guncang di atas kuda mereka. Begitu pula dengan prajurit bawahan Senopati Layang Samba. Mereka membuat perapian dan makan bekal yang mereka bawa dari kota raja. Hanya mereka orang Pragolopati saja yang duduk bersimpuh dan berbisik sesamanya.
Entah apa yang mereka bicarakan. Nah itu mereka Kakang, seru Ayuwandira melihat Layang Samba dan seorang anak muda yang mengaku bernama Pragolopati berjalan beriring mendekati Pranayam dan Ayuwandira. Maafkan aku Paman, membuat Paman menunggu lama, kata Layang Samba ketika telah duduk di hadapan Pranayam dan Ayuwandira. Tidak apa Tuan, mungkin ada hal yang memang harus Tuan bicarakan dengan anak muda ini, sahut Pranayam dengan senyuman. Maafkan kelancangan orang-orangku Tuan. Mereka hanya curiga bahwa Tuan-Tuan adalah orang yang telah menghancurkan padepokan kami, kata Pragolopati. Pranayam dan Ayuwandira berkerut, tapi tak lama karena Pragolopati telah minta diri untuk pamit. Paman ini hanya salah paham Paman, kata Layang Samba setelah Pragolopati meninggalkan tempat itu bersama orang-orangnya. Siapakah anak muda itu Tuan, tanya Pranayam. Adik seperguruanku Paman, dia murid guruku yang baru. Setelah aku kembali ke Kediri, ternyata guru menerima seorang murid lagi, makanya aku tak mengenalnya. Tapi ada pertanda yang dibawanya sebagai bukti kalau dia murid guruku, kata Layang Samba mencoba menjelaskan agar Pranayam dan Ayuwandira tidak mencurigai Pragolopati. Pranayam dan Ayuwandira mengangguk. Mereka tak bertanya lebih jauh lagi karena mereka menduga bahwa itu adalah urusan perguruan Layang Samba. Sementara itu lereng di Gunung Wilis, lebih tepatnya di Bukit Penampihan para penghuninya, telah dibangunkan. Ufuk timur yang mulai kemerahan, suara ayam jago yang bersahutan pertanda bahwa hari telah berganti, setelah penghuni bumi kelelehan dan dibuai kemolekan malam. Di pondok utama seorang gadis cantik masih tergolek di pembaringannya. Sebenarnya ingin dia segera bangun kemudian berjalan ke gondok samping. Siapa tahu pemuda yang selalu mengganggu pikirannya itu berada di sana. Walaupun hanya sekedar melihat dan berpapasan itu sudah cukup membuat hatinya merasa tenang. Karena kalau lebih lama-lama bersama pemuda itu malahan akan membuatnya gelisah. Perasaan yang dirinya sendiri tak tahu, perasaan yang pertama kali dia rasakan, dan itu hanya dengan pemuda itu. Ingin rasanya dia menceritakannya pada Dayang Puya yang selama ini merawatnya dari bayi. Tapi setiap kali dia ingin mencoba, maka bibirnya seakan terkunci, sehingga hanya desahan saja yang keluar dari bibirnya. Tuan Putri Lata Manjari, bangunlah. Kenapa Tuan Putri menjadi malas begini? Tanya Puya, seorang dayang yang wajahnya terlihat bekas terbakar api. Iya Bibi, aku hanya ingin melihat ufuk timur yang berwarna kemerahan itu Bibi. Aku sudah bangun Bibi. Bukankah jendela itu sudah aku buka? Lembut suara yang keluar dari bibir Lata Manjari. Iya sudah, kalau sudah puas segeralah bersihkan badan Tuan Putri ke pakiwan, tempat mandi, kata Dayang Puya kemudian melangkah kembali ke dapur membantu mempersiapkan sarapan bagi penghuni pondok utama itu. Setelah beberapa lama menikmati keindahan keagungan Hyang Widi itu, Lata Manjari bangkit dari pembaringan dan segera menuju ke pakiwan. Langkahnya terhenti ketika melihat sosok lelaki yang berada di pakiwan. Seketika itu juga dia berteriak. Dia hanya memakai kain yang dibalutkan sampai dadanya. Hei, siapa kau? Kenapa kau mandi di pakiwan wanita? Tanya Lata Manjari dengan wajah yang merah. Oh, maaf Lata Manjari, aku hanya menimba airnya, jawab lelaki itu. Kakang Jambunada, jangan keluar Kakang. Aku mohon, jangan buka pintunya, teriak Lata Manjari dengan suara yang gugup. Tapi itu telah terlambat karena lelaki itu yang ternyata adalah Jambunada telah berdiri di depannya. Hei, kenapa kau berteriak? Aku hanya, suara Jambunada terputus karena di depannya Lata Manjari hanya memakai kain sebatas dadanya. Keduanya terdiam sesaat, hanya wajah mereka saja yang nampak kepanikan, mereka tak tahu harus melakukan apa. Hingga kemudian Lata Manjari berteriak sangat keras sampai-sampai Dewi Tanjung Biru bergegas dari ruang dalam dan segera pergi ke arah suara Lata Manjari. Kenapa Cahayu? Ada apa? Tanya Dewi Tanjung Biru dengan wajah yang tegang. Lata Manjari segera menghambur dalam pelukan Dewi Tanjung Biru. Dengan lembut Dewi Tanjung Biru membelai rambut putri cantik itu. Di sana telah berdiri Puya dan Dewi Tanjung Putih yang tersenyum sambil menutup gigi putih mereka. Sementara itu Jambunada masih berdiri dengan kepanikan tak tahu harus bagaimana. Eyang, dia melihatku hanya memakai ini Eyang. Bibi kenapa hanya berdiri di situ? Mana bajuku Bibi? Kata Lata Manjari masih dalam panik. Nada, hayo sana ke depan. Kenapa kau kebingungan seperti itu? Segeralah kau ke pakiwan juga.
Bersihkan badanmu, kata Dewi Tanjung Biru. Aku hanya menimba airnya Eyang, jawab Jambu Nada gugup. Iya Eyang tahu. Bukankah setiap hari kau menimba airnya? Seperti yang Eyang pinta, kata Dewi Tanjung Biru dengan senyuman. Sekarang segeralah ke depan. Bukankah kau telah selesai menimba airnya? Tanya Dewi Tanjung Biru. Iya Eyang sudah. Aku mohon diri Eyang, kata Jambu Nada pelan. Hei, jangan lihat ke sini. Cepat sana pergi, teriak Lata Manjari. Dengan gugup Jambu Nada mengalihkan pandangannya, dan bergegas pergi dari pakiwan itu. Ya sudah Cah Ayu, Jambu Nada telah pergi. Ayo sana mandi, kata Dewi Tanjung Biru, sambil melepaskan peluknya. Gadis itu menunduk, kemudian dia memandang Puya. Bibi tunggulah di situ. Jangan pergi sampai aku selesai mandi, katanya pada Puya. Dengan ketawa lirih Puya menganggukkan kepalanya. Hei kenapa Bibi ketawa? Wajah Lata Manjari memerah. Sudahlah Cah Ayu, ayo sana masuk ke pakiwan. Segera bersihkan badanmu, Dewi Tanjung Birulah yang menjawab. Lata Manjari kembali menganggukkan kepala. Kemudian segera dia melangkahkan kakinya menuju pakiwan yang telah siap digunakan untuk membersihkan badannya. Matahari perlahan-lahan semakin menaik. Penghuni pondok utama telah selesai makan pagi. Beberapa dari mereka telah melaksanakan pekerjaan biasanya. Para murid utama Dewi Tanjung Biru telah kembali ke regol-regol utama Bukit Penampihan. Mereka bersiap-siap menunggu kedatangan orang-orang yang akan berobat di Bukit Penampihan. Bukit Penampihan itu terdiri dari beberapa regol utama. Ini dilakukan Dewi Tanjung Biru agar pengobatan berjalan dengan cepat. Pertama-tama mereka yang akan berobat di regol pertama. Kalau di regol pertama tak bisa mengobati maka akan ke regol berikutnya. Begitu seterusnya hingga akan sampai ke pondok utama, di mana Dewi Tanjung Biru sendirilah yang akan mengobati mereka. Tapi itu jarang sekali terjadi. Hanya mereka yang sakitnya sangat keraslah baru akan ke pondok utama. Seperti Kamandanu yang terkena ajian tapak wisa. Hanya Dewi Tanjung Birulah yang bisa mengobati racun yang sangat ganas itu dengan bunga Tanjung Biru. Di gondok kanan, Kamandanu dan Jambu Nada baru saja menyelesaikan pelatihan pernafasan yang biasa mereka lakukan di lereng Gunung Arjuna. Itu dilakukan menjelang sinar matahari naik. Dengan membiarkan sinar matahari menyentuh kulit akan semakin melancarkan aliran pernafasan. Alhasil dengan pelatihan yang terus-menerus itu membuat mereka seperti tidak akan kehabisan pernafasan dalam melakukan pergerakan apapun. Nada, 1 purnama lebih sudah kita di Bukit Penampihan ini. Kita tak bisa berlama-lama di sini. Kau harus mencari pengalaman hidup di luar sana. Karena itu beberapa hari lagi kita akan melanjutkan perjalanan. Dan secepatnya kita akan meminta izin pada eyangmu. Ayah ingin mengajak kau ke kota Raja Majapahit. Ayah ingin mengenalkan kau dengan beberapa sahabat ayah yang masih mengabdi di Majapahit. Sebenarnya ayah ingin segera kembali ke lereng Arjuna setelah mengantarkan kau di sini. Tapi ternyata Hyang Widi belum mengizinkan. Ada beberapa hal yang menahan ayah untuk kembali ke lereng Gunung Arjuna, kata Kamandanu menatap mata putranya itu. Mata yang tajam berkilat milik ular hitam Krishna. Sudah lama sekali ayah meninggalkan kota raja. Ayah juga ingin mengunjungi Kang Bo Ilmu Ayuandira. Kalau Hyang Widi merestui pastilah sekarang Kamek Bo Ilmu itu sudah mempunyai seorang anak, kembali Kamandanu berkata dengan suara yang lirih. Ayuandira adalah putri dari wanita yang pernah memikat hatinya. Ya, wanita negeri seberang yang pernah hidup bersamanya. Tapi itu semuanya adalah masa lalu. Tak ada yang jauh darinya kecuali masa lalu. Tempat-tempat di ujung dunia akan dapat dicapai tapi masa lalu tak akan pernah diketemukan lagi. Hanya akan tersimpan di dalam hati dan pikiran. Hanya dapat dikenang, tanpa dapat disentuh. Jambu Nada pun rasanya ingin sekali bertemu dengan satu-satunya saudara sepupunya itu. Belum pernah sekalipun dia bertemu dengan Boyunya itu. Entah bagaimana rupanya. Kalau ayahnya tak mengenalkannya padanya, pastilah tak akan tahu jika di perjalanan bertemu dengan Boyunya, Ayuandira. Pembicaraan mereka terhenti ketika Dewi Tanjung Biru datang di gondok itu bersama Puya dan Lata Manjari. Mereka segera berkumpul bersama membicarakan banyak hal, hingga akhirnya Kamandanu mengatakan keinginannya untuk meninggalkan Bukit Penampihan bersama Jambu Nada. Setelah dari sini, kemanakah tujuan kalian Kamandanu? Tanya Dewi Tanjung Biru yang sebenarnya bernama Ayu Pupuh itu istri dari seorang pembesar negeri Singhasari.
Aku ingin mengantarkan Jambu Nada melihat-lihat kota Raja Majapahit Ibu. Sudah lama aku tak pernah ke kota Raja, apalagi suasana kota Raja yang sekarang lagi berduka. Wafatnya Sri Baginda Jayanegara yang tidak wajar itu tentunya membuat keluarga istana dalam keadaan yang tak menentu. Sampai sekarang kita belum mendengar kabar siapakah yang akan menggantikan Sri Baginda Jayanegara. Tentunya Gusti Ratu Gayatri Rajapatni tak akan bisa lama memimpin bumi Majapahit karena kedudukan beliau yang sekarang telah menjadi seorang biksu. Dengan lembut dan perlahan-lahan Kamandanu menjawab pertanyaan ibu mertuanya itu, Dewi Tanjung Biru. Dewi Tanjung Biru mengangguk pelan. Sementara itu Puya dan Lata Manjari tertunduk diam mendengarkan kedua mertua menantu itu berbicara. Lata Manjari berdesir mendengar Kamandanu yang akan membawa Jambu Nada ke kota Raja. Ada sesuatu harapan yang dirasakan, walaupun dia tak tahu entah harapan apa yang dirasakannya itu. Baiklah, jika itu yang menjadikan keputusan kalian, ibu hanya bisa merestui dan berdoa semoga Hyang Widi selalu memberikan petunjuknya bagi kalian. Kamandanu dan Jambu Nada mengangguk hormat mendengar apa yang dikatakan Dewi Tanjung Biru. Terima kasih ibu, dengan pangestu dan doa ibu akan membuat keyakinan kami melangkah dengan tenang dan mantap. Semoga Hyang Widi pun merestui perjalanan kami, jawab Kamandanu. Kapan kalian akan berangkat Kamandanu? Tanya Dewi Tanjung Biru. Sesaat Kamandanu memperhatikan wajah Jambu Nada. Kemudian dengan perlahan dia menjawab pertanyaan Dewi Tanjung Biru. 2 atau 3 hari lagi ibu. Jambu Nada masih ingin merampungkan ramuan obat yang dipelajarinya bersama Tuan Putri Lata Manjari. Menurut Jambu Nada 2 atau 3 hari lagi mereka akan menyelesaikan ramuan itu. Setelah itu barulah kami akan berangkat. Baguslah kalau begitu. Nah kau Jambu Nada dan kau juga Cak Ayu. Pada hari ketiga dari sekarang tepat malam telah mencapai puncaknya, datanglah di goa di sebelah timur. Nanti Dewi Tanjung Putih akan mengantarkan kalian ke goa tersebut. Eyang akan menunggu kalian di dalam goa, kata Dewi Tanjung Biru dengan memperhatikan Jambu Nada dan Lata Manjari bergantian. Baik Eyang, sahut Jambu Nada dan Lata Manjari bersamaan sambil menunduk hormat. Mereka terus melanjutkan pembicaraan. Banyak hal yang mereka bicarakan, dari tentang keadaan Bukit Penampihan, hingga suasana bumi Majapahit yang berada dalam suasana berduka, dan tanpa terasa matahari telah melewati puncaknya. Suasana Bukit Penampihan yang dingin tak akan berpengaruh apapun ketika terik matahari mencapai puncaknya. Di sela-sela pembicaraan itu Dewi Tanjung Kuning datang dengan terburu-buru menghadap Dewi Tanjung Biru. Kenapa kau datang begitu terburu-buru Dewi Tanjung Kuning? Aturlah pernapasanmu, tenangkan dirimu, kata Dewi Tanjung Biru sambil mengernyitkan keningnya yang telah mengerut tua. Maafkan aku guru, telah mengganggu pembicaraan guru. Ada hal yang ingin aku sampaikan guru, kata Dewi Tanjung Kuning telah selesai mengatur pernafasannya. Ya, katakanlah Dewi Tanjung Kuning, jawab Dewi Tanjung Biru. Diregol orang-orang dari Majapahit ingin menghadap guru, kata Dewi Tanjung Kuning dengan singkat dan jelas. Orang-orang Majapahit, seru Puya. Iya Puya. Rombongan itu dipimpin seorang senopati muda, Dewi Tanjung Kuning menambahkan ceritanya. Bawalah mereka naik ke ruangan utama Tanjung Kuning. Sepertinya mereka adalah orang yang diutus Gusti Putri Tribuawana untuk merenjremput Cak Ayu ini, kata Dewi Tanjung Biru sambil tersenyum memandang Lata Manjari. Baik guru, kata Dewi Tanjung Kuning kemudian meninggalkan gondok kanan itu. Marilah kita ke ruangan utama. Kita akan menyambut mereka di sana, kata Dewi Tanjung Biru pada mereka yang berada di gondok itu. Dengan perlahan Dewi Tanjung Biru bangkit dari duduknya untuk menuju ruangan dalam. Ruangan yang biasa dijadikan untuk menerima tamunya yang ingin mengunjunginya. Kemudian disusul Kamandanu, Jambu Nada, Puya dan Lata Manjari yang bergelut manja di lengan Puya. Setelah menunggu beberapa saat, nampak seorang anak muda berkuda di depan, kemudian diapit seorang wanita cantik dan lelaki yang sudah cukup berumur, dan di belakang mereka beberapa prajurit kuda. Perlahan-lahan mereka mulai memasuki halaman utama. Di sudut serambi Dewi Tanjung Biru telah menunggu dengan senyuman yang mengembang di bibir tuanya. Setelah turun dari kuda, rombongan kecil itu mengangguk hormat pada Dewi Tanjung Biru. Prajurit, kalian istirahatlah di halaman ini. Bereskan kuda-kuda kita, kata senopati muda yang tak lain Layang Samba. Biarkan mereka istirahat di gondok saja Tuan Senopati.
Nanti murid-muridku akan mengurusi keperluan mereka, kata Dewi Tanjung Biru. Terima kasih Eyang Dewi Tanjung Biru, sahut Layang Samba hormat. Nah, seperti yang kalian dengar, beristirahatlah di gondok, perintah Layang Samba pada prajuritnya. Baik Gusti, sahut salah satu prajurit yang berpangkat lurah. Silakan masuk tuan-tuan dan nini, kata Dewi Tanjung Biru dengan ramah mempersilakan ketua rombongan utusan Majapahit masuk ke ruangan dalam. Eyang cantik, seru Lata Manjari. Hei, Eyang sampai pangling Lata Manjari, kau sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dengan senyuman Ayu Wandira menoleh sesaat kemudian Lata Manjari telah menghambur memeluk Ayu Wandira. Paman Kamandanu, dengan wajah tak percaya Ayu Wandira melihat Kamandanu yang duduk dengan tersenyum memandang Ayu Wandira. Segera wanita cantik itu menggenggam tangan Lata Manjari, menariknya kemudian menghambur bersimpuh di hadapan Kamandanu. Tangisnya telah pecah tak tertahankan. Paman kira kau tak lagi mengenal pamanmu yang sudah menua ini Ayu, jawab Kamandanu sambil membelai rambut wanita cantik itu. Arya Kamandanu, bergumam Layang Samba seakan berbicara pada dirinya sendiri sambil menatap tajam. Tuan mengenal ayah hamba, tanya Jambu Nada yang mendengar gumaman Layang Samba. Jambu Nada terkesiap mendengar anak muda di depannya yang bertanya padanya. Dia hanya diam kemudian menunduk dengan perasaan yang mendidih. Tak ada suara, hanya tangisan Ayu Wandira yang masih terisak bersimpuh di hadapan Kamno. Bangunlah Ayu, kau telah dewasa, apa kau tak malu dengan Tuan Putri Lata Manjari yang menjadi bengong melihat orang yang dipanggilnya Eyang menangis terisak, kata Kamandanu memecahkan kesunyian. Itu karena aku menjadi suaminya Tuan Kamandanu. Seharusnya Ayu Wandira dipanggil Bibi oleh Tuan Putri Lata Manjari, tapi karena aku yang memang sudah pantas menjadi eyangnya, makanya istriku Ayu Wandira dipanggilnya Eyang. Walaupun kita di istana sudah tahu kalau Lata Manjari sebenarnya terpaksa memanggil Ayu dengan sebutan Eyang, yang pada akhirnya lebih senang disebutnya Eyang cantik. Padahal mana ada Eyang yang masih cantik, kata Pranayam sambil tersenyum pada Kamandanu. Bukankah begitu Tuan Putri, tanya Pranayam pada Lata Manjari dengan senyuman yang masih mengembang. Lata Manjari tersenyum karena merasa Pranayam tahu akan keterpaksaannya memanggil Ayu Wandira yang masih muda dengan sebutan Eyang. Tidak juga Eyang, lihatlah Eyang Putri, beliau masih cantik walaupun sudah menjadi Eyang, kata Lata Manjari sambil tersenyum pada Dewi Tanjung Biru. Kau ini Cah Ayu, tersenyum Dewi Tanjung Biru mendengar perkataan Lata Manjari. Salam hormat Mbok Yu, maafkan aku yang belum pernah mengunjungi Mbok Yu. Jambu Nada beringsut dan menunduk hormat pada Ayu Wandira. Ayu Wandira tergagap, dia tak mengenal pemut yang tiba-tiba saja datang menyampaikan salam hormatnya. Wajahnya berpaling pada pamannya, Kamandanu, seakan meminta penjelasan pada pamnya. Kamandanu tersenyum melihat kebingungan Ayu Wandira. Ayu, pemuda ini adalah adik sepupumu. Dia adalah Jambu Nada putra paman. Sebenarnya lah paman ingin ke Majapahit beberapa hari lagi menemuimu, tapi syukurlah Hyang Widi mempertemukan kita di sini. Kamandanu terdiam sejenak menghela napasnya pelan. Tuan Pranyam ini adalah anakku yang belasan yang lalu pernah bertemu dengan Tuan di daerah Bukit-Bukit Ayudawara, ujar Kamandanu kepada suami istri itu. Ayu Wandira memandang lekat anak muda itu. Dipegangnya pundak anak muda seakan mencari sesuatu. Akhirnya dia tersenyum setelah mendapatkan sesuatu yang dicarinya. Sebuah anugerah Hyang Widi Tuan Kamandanu. Ternyata kita dapat bertemu di sini. Sebenarnya Ayu Wandira banyak bercerita tentang Tuan. Namun kami tak tahu keberadaan Tuan sehingga kami tak dapat berkunjung ke tempat Tuan. Setelah kejadian di Bukit Ayudawara kita tak pernah bertemu lagi. Hingga sekarang dipertemukan dengan keadaan yang sangat baik ini. Pranayam tersenyum memandang Kamandanu dan Jambu Nada. Walaupun ada sesuatu yang terasa menjenggal di hatinya namun tak ingin dia sampaikan. Aku melihat wajah paman dan Bibi Uni di wajahnya paman, sehingga membuat aku yakin dia adalah adikku, kata Ayu Wandira dengan terus memandang Jambu Nada. Terima kasih Hyang Widi telah mempertemukan aku dengan keluarga yang selama ini aku rindukan, kata Ayu Wandira. Kembali dia bersimpuh di depan Kamandanu. Air mata terharunya mengalir pelan di sela pipinya yang putih bersih, wajah yang mirip wanita negeri seberang, walaupun tak menghilangkan ciri wanita-wanita bumi Majapahit.
Jadi, Kakang Jambu Nada adalah adik sepupu Eyang cantik, tanya Lata Manjari, dengan wajah polos yang bingung melihat pertemuan dua keluarga itu. Benar Tuan Putri, dia adalah adik Eyang. Apakah kau mengenalnya? Tanya Ayu Wandira kemudian memeluk gadis cantik itu. Lata Manjari mengangguk dengan wajah cerah. Tentu Eyang cantik, dia adalah muridku Eyang, katanya dengan suara manjanya. Hei, kapan aku menagilmu guru? Sela Jambu Nada. Ah, kau tak mau mengaku, siapa yang selama ini membimbingmu? Dasar murid tak tahu diri, jawab Lata Manjari bersungut. Hampir saja Jambu Nada menjawabnya lagi, tapi segera digamit Kamandanu, hanya mulutnya saja yang sedikit terbuka kemudian dikatupkannya lagi dan menunduk diam. Seperti itu mereka Nini. Sudah satu purnama ini mereka bersama belajar tentang ramuan obat-obatan. Kebetulan Cah Ayu ini lebih banyak pengetahuannya tentang ilmu obat-obatan. Karena itulah Eyang memintanya memberikan arahan pada Jambu Nada. Dewi Tanjung Birulah yang menjawab ketika mereka terdiam dengan sungutan Lata Manjari. Nah, kau dengar sendiri Kakang apa yang dikatakan Eyang Putri. Mulai sekarang kau harus memanggil aku guru, kata Lata Manjari dengan sunggingan senyaman penuh kemenangan. Baiklah guru gadis kecil, jawab Jambu Nada. Wajah Lata Manjari mendongok. Hei, apa katamu Kakang, kenapa ada gadis kecil? Mang kau pikir aku masih kecil Kakang? Jambu Nada hanya tersenyum. Mereka yang berada di lunak tengah itu pun tersenyum dengan tingkah anak-anak muda itu. Hanya Layang Samba yang semakin mendidih darahnya. Dasar anak gunung, beraninya dia tak hormat dengan Tuan Putri. Dengan menyebut namanya saja. Dan ayahnya itu ingin rasanya aku pecahkan kepalanya. Kalau saja tidak ada Tuan Putri, membatin Layang Samba. Dewi Tanjung Biru memandang satu persatu dilihatnya dengan seksama, sambil menebarkan senyumannya. Ternyata di antara kalian sudah mengenal satu yang lain. Aku yang sudah tua ini terlalu banyak berdiam diri jauh dari orang banyak sehingga tak kenal lagi orang-orang hebat dari Majapahit. Nah, aku ucapkan selamat datang di pondokku yang sederhana ini. Klau Tuan Pranyam dan Nini yang cantik ini aku sudah mengenal karena 12 purnama yang silam mereka datang bersama Gustri Putri Tribuawana. Tapi aku tak menyangka ternyata Nini yang cantik ini keponakan menantuku, sekaligus bibi cucuku yang nakal itu. Wanita tuan itu menghela nafas sesaat. Senyumannya masih menghiasi sisa-sisa kecantikannya. Sepertinya tuan-tuan ini ingin menjemput Cah Ayu. Benarkah demikian? Lanjut Dewi Tanjung Biru bertanya. Benar Eyang Dewi Tanjung Biru, kami ditugaskan untuk menjemput Tuan Putri Lata Manjari. Gusti Putri Tribuawana sudah sangat merindukan Tuan Putri. Layang Sambalah menjawab pertanyaan Dewi Tanjung Biru. Bagaimana keadaan ibunda dan keluarga di istana Eyang cantik? Lata Manjari bergayut manja pada Ayu Wandira. Atas doa Tuan Putri, Gusti Putri Tribuawana dan keluarga istana dalam lindungan Hyang Widi. Dan kita seluruh rakyat bumi Majapahit tak lama lagi akan mendengar kabar bahagia. Purnama depan Gusti Putri Tribuawana dan Gusti Putri Diahwiyat akan memulai hidup yang baru sebagai istri dari Kasatria-Kastria yang mereka cintai, kata Ayu Wandira mengelus lembut rambut Lata Manjari. Benarkah demikian Eyang cantik? Tanya Lata Manjari dengan mata yang berbinar-binar. Demikianlah Tuan Putri. Karena itu besok kita akan kembali ke kota Raja Majapahit, sahut Layang Samba. Apakah harus besok Eyang cantik? Bagaimana kalau 3 hari lagi baru kita akan kembali? Bukankah Eyang cantik beserta rombongan perlu istirahat setelah menempuh perjalanan yang melelahkan? Tanyanya pada Ayu Wandira dengan penuh pengharapan. Ayu Wandira tersenyum pada gadis manja yang cantik itu. Tuan Senopati lah yang memimpin penjemputan ini Tuan Putri. Mintalah pada Tuan Senopati, jawab Ayu Wandira. Bagaimana Kakang? Bolehkah 3 hari lagi baru kita kembali? Tanya Lata Manjari pada Layang Samba. Layang Samba nampak gugup. Rasanya ingin segera dia meninggalkan bukit penampihan itu. Dengan cepat dia membawa Lata Manjari ke kota raja. Maka akan dengan cepat dia melakukan apa yang selama ini diimpikannya. Membunuh orang yang telah membunuh ayahnya dan eyangnya, Dewi Upas. Apalagi kini orang itu ada di depan matanya. Tapi karena yang meminta adalah Lata Manjari, maka tak dapat dia menolak. Baiklah Tuan Putri, 3 hari lagi kita akan kembali. Tidak lebih Tuan Putri, jawab Layang Samba kembali menundukkan matanya. Tak berani dia menatap mata gadis yang telah lama dia rindukan. Terima kasih Kakang,
kata Lata Manjari dengan wajah yang berseri.